Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Ya anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar bersama saya Muhammad Husain Arifuddin dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, hari ini kita akan kembali belajar terkait struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada kali hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah kita semua dapat ridho dari Allah SWT, ilmu yang bermanfaat dan segala doa yang terkabul. Nah, anak-anak, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali hari ini adalah yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan yang kedua adalah mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Adapun materi pembelajaran yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah struktur teks eksposisi, dan yang kedua adalah kebahasaan teks eksposisi. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui apa saja sih struktur eksposisi dan kebahasaan dalam eksposisi. Nah, berbicara tentang eksposisi, ya, sebelum kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan, apa sih yang dimaksud dengan eksposisi itu, anak-anak? Ada yang paham atau yang sudah mengetahui apa itu eksposisi? Oke, ya, karena ini materi baru tentang apa itu eksposisi, mari kita simak ya penjelasan dari uraian paragraf berikut ini. Bisa kalian baca di layar HP kalian masing-masing. Antioksidan ternyata ditemukan pada berbagai buah dan sayuran berupa vitamin C. Zat ini pun ada yang beranggapan dapat mencegah oksidan kolesterol dan proses yang menyebabkan penyempitan arteri. Untuk mempercantik tubuh dan sehat, banyaklah orang yang melakukan diet seimbang dengan 5 porsi buah dan sayuran setiap hari, karena dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh dan pencegahan penyakit. Di samping itu, mengonsumsi buah bervitamin C terbukti tidak berdampak efek samping yang dapat merugikan tubuh. Dengan demikian, bolehlah kita yakini bahwa sangatlah berbeda efek suplemen vitamin C hasil olahan dengan yang asli dari buah. Nah, berdasarkan dari uraian paragraf tersebut, eksposisi itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, anak-anak. Untuk yang pertama adalah objektif. Jadi objektif itu adalah apa adanya. Jadi apa adanya. Kalau yang kedua adalah informatif. Informatif itu adalah bertujuan untuk memberitahu, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan. Jadi tujuan dari eksposisi itu sendiri adalah memaparkan, memberitahu, menjelaskan, atau menguraikan. Faktual. Nah, faktual di sini bersifat fakta. Fakta itu sudah terjadi, telah, biasanya ada data, ya, seperti itu. Bahasa baku. Bahasa baku, ya, jadi bahasa baku ini adalah bahasa ilmiah dan gaya bahasa yang lugas, sudah dipahami seperti itu. Jadi eksposisi itu sendiri adalah teks yang bertujuan untuk memberitahu, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan yang sifatnya objektif, faktual, dan mengandung bahasa baku. Itu anak-anak ya dari pengertian eksposisi. Adapun setelah kita mengetahui apa sih itu eksposisi, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks eksposisi.
struktur eksposisi itu sendiri terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Tesis itu sendiri ini adalah berisi tentang pendapat, ya, pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Tesis di sini itu kata kuncinya jika nanti ada wacana satu yang utuh, tesis itu berada di awal paragraf. Ini. Tapi jika ada satu paragraf, ya, bagian-bagian paragraf di situ, biasanya di soal pilihan ganda, kalau mencari tesis, ya perhatikan di kalimat yang pertama. Tuh. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi berisi tentang apa? Ya berisi tentang argumen untuk menguatkan tesis yang dibahas. Nah, biasanya itu disertai dengan data atau fakta. Ini nah ya, jadi argumen itu kata kuncinya ya berisi tentang argumen-argumen, jadi penguat tesis. Berarti setelah tesis tentunya. Yang selanjutnya penegasan ulang. Penegasan ulang di sini menyerupai tentang kesimpulan, ya. Ada di paragraf terakhir. Ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi. Nah, di sini adalah struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Ingat-ingat ya, jadi untuk struktur eksposisi itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, untuk mendalami pemahaman kalian, berikut akan kami sertakan contoh latihan menganalisis dalam soal. Bisa dilihat ya, air menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia saat ini. Nah, ini di paragraf pertama ini adalah tesis. Jadi manfaat air ya bagi kebutuhan pokok manusia. Nah, argumentasinya apa? Manusia sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Kita butuh air untuk memenuhi cairan di dalam tubuh sekaligus mencegah dehidrasi. Nah, di sini adalah argumen-argumen untuk penguat tesis. Karena tesisnya adalah air menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia. Jadi di sini adalah alasan-alasan manusia membutuhkan air, gitu. Nah, selanjutnya adalah penegasan ulang di paragraf yang 3. Hal ini tentu menjadi bukti bahwasannya air menjadi sumber daya yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air, tentu tiap makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu, kita harus menjaga persediaan air agar merata di semua wilayah. Nah, di sini menjadi penegasan ulang anak-anak. Ya, sekali lagi penegasan ulang itu yang menyerupai kesimpulan. Ya, biasanya kalau nggak seperti ini ya, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka jadi. Nah, di sini adalah penanda-penanda bahwasanya itu menjadi bagian dari penegasan ulang. Nah, terkait untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari struktur, kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks editorial. Jadi, kebahasaan teks editorial di sini ada 6 hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah makna istilah, yang kedua adalah kata sifat, yang ketiga adalah afiksasi, keempat adalah kata kerja, pronomina, dan yang terakhir adalah konjungsi. Ya, jadi diingat-ingat ada makna istilah, kata sifat, afiksasi, kata kerja, pronomina, dan konjungsi. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Makna istilah. Makna istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Makna istilah yang sering muncul adalah makna kata leksikal. Leksikal di sini terkandung maksud makna yang sesuai dengan kamus. Ya, itu adalah makna leksikal. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan makna istilah, gunakanlah jawaban yang ada untuk mengganti istilah yang hendak diartikan. Jawaban yang paling sesuai dengan konteks kalimat itu mempunyai kemungkinan besar merupakan jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di contoh berikut anak-anak. Ini akan saya berikan satu bacaan dengan 2 pertanyaan ya. Ini bisa kalian lihat.
dalam sebuah laporan kajian hidup yaitu World Resource Institute, emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah melampaui batas rata-rata emisi karbon harian Indonesia selama 26 hari dari 30 hari sejak awal September 2016. Nah, di sini langsung saja ya di konteks bacaannya, makna kata illegal logging. Nah, di sini ada illegal logging, terus yang kedua adalah ada makna kata tragedi. Ini berpendapat bahwa kabut asap yang terjadi di Indonesia merupakan tragedi yang disebabkan oleh faktor manusia, bukan bencana alam. Nah, makna kata tragedi adalah apa nanti ya. Dan yang selanjutnya, banyak orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan illegal logging di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama, makna illegal logging dalam paragraf tersebut adalah, nah, A. Tebang pilih, B. Penebangan pohon, C. Pembakaran hutan, D. Penebangan liar, E. Penebangan secara besar-besaran. Illegal logging. Nah, kira-kira apa anak-anak illegal logging? Ya, tepat ya, illegal logging adalah penebangan liar. Kalau tragedi itu sendiri apa kira-kira? Apakah peristiwa menjengkelkan, menyedihkan, mengejutkan, genting, atau perubahan drastis? Tragedi, ya tragedi. Tragedi adalah ya peristiwa yang menyedihkan. Tepat sekali. Ya, jadi tragedi itu adalah peristiwa yang menyedihkan. Ya, jadi jawabannya ini B. Sedangkan illegal logging itu adalah penebangan hutan secara liar. Ini jadi penebangan secara liar. Ini jawabannya adalah yang D. Ini anak-anak, jadi menentukan mana istilah. Nanti konsepnya adalah kalian nanti akan diberikan sebuah bacaan, mungkin potongan per paragraf atau bacaan utuh. Kalian nanti akan diminta untuk menjelaskan arti ya suatu kata yang akan ditanyakan seperti itu, dan kalian nanti akan memilih jawabannya berdasarkan dari pilihan ganda yang ada. Itu anak-anak ya. Untuk selanjutnya, setelah menentukan mana istilah, yang kedua adalah kata sifat. Jadi kata sifat di sini banyak ya penandanya. Yang pertama di sini adalah dapat ditambahkan dengan keterangan pembanding. Ya, contohnya lebih, kurang, paling, lebih cantik, paling pandai, kurang panjang. Nah, di sini ya dapat ditambahkan keterangan pembanding. Yang kedua, dapat ditambahkan keterangan penguat. Nah, sangat, terlalu, amat, sekali. Contoh, sangat kecil, amat besar, terlalu sombong, mahal sekali. Nah, di sini adalah penanda yang kedua ya, sekali lagi ditambahkan keterangan penguat contohnya itu. Terus dapat diingkari dengan kata tidak ya, tidak baik, tidak sehat, tidak sombong ya, tidak mahal. Ini tidak. Bisa ditambahkan dengan imbuhan awalan termahal, terpandai. Nah, ini contohnya. Menyatakan suatu keadaan atau sifat benda ya, atau orang, contohnya manis, jujur, lembut, bagus. Nah, di sini adalah penanda-penanda kata sifat ya atau adjektiva ya, bisa diingat-ingat ya anak-anak ya. Sekali lagi dapat diberi dengan keterangan pembanding, keterangan penguat, kata tidak, imbuhan awalan menyatakan suatu keadaan, sifat, benda atau orang. Itu anak-anak. Terus selanjutnya, setelah kata sifat yang akan kita pelajari adalah kata kerja. Kata kerja, kata yang melakukan ya sebuah tindakan. Jadi melakukan sebuah tindakan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kata kerja transitif dan yang kedua itu adalah kata kerja intransitif. Transitif, kata kerja yang memerlukan objek. Contoh, ayah membeli mobil, ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, mobil sebagai objek ya. Jadi memerlukan objek, bisa dibalik. Tapi kalau seperti ini transitif itu tidak memerlukan objek anak-anak ya. Ayah tidur, ayah makan. Nah, di sini adalah tidak memerlukan objek nih. Jadi harus bisa membedakan intransitif sama transitif. Setelah kata kerja kita pelajari, terus selanjutnya unsur kebahasaan
setelah kata kerja adalah pronomina. Pronomina atau nama lainnya adalah kata ganti. Jadi kata ganti untuk objek atau subjek tertentu. Pronomina itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Untuk yang pertama adalah pronomina persona, yang kedua itu adalah pronomina penunjuk, dan yang ketiga itu adalah pronomina penanya. Pronomina persona ini dipakai mengacu pada orang. Jadi ini dibagi menjadi 3, pronomina persona pertama, kedua, dan ketiga. Contoh untuk yang pertama, saya, aku. Lah ini adalah tunggal. Jadi persona pertama tunggal. Kami, kita. Lah ini adalah pertama jamak. Jadi persona pertama itu pun dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan jamak. Saya, aku ini tunggal. Kami, kita ini adalah jamak. Persona kedua, engkau, kamu, Anda. Nah, di sini adalah persona kedua tunggal. Tapi kalau jamak kalian. Kalau yang ketiga, ianya, beliau, ini adalah tunggal. Kalau jamaknya adalah mereka. Nih, paham ya anak-anak ya? Selanjutnya setelah persona, penunjuk. Lah ini menunjuk sesuatu. Ini, itu, sana, sini, begini, begitu, demikian. Nah di sini adalah penunjuk. Ini, itu, di sana, sini, begini, begitu, demikian. Diingat-ingat ya, penunjuk. Kalau penanya apa? Kalau penanya ya dipakai penanda pertanyaan. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah di sini ya, jadi penanya apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Ini ya pronomina. Sekali lagi, pronomina itu adalah kata ganti. Kata ganti itu terbagi menjadi 3, persona, penunjuk, penanya. Biasanya nanti di dalam sebuah soal biasanya ada sebuah teks ya, ada satu paragraf di situ. Biasanya hal ini, lah ini itu menunjuk pada siapa? Hal itu di sana. Nah, di sana itu di mana? Ya seperti itu. Terus setelah kata ganti atau pronomina, kita akan mempelajari kembali terkait kebahasaan selanjutnya, yaitu afiksasi. Afiksasi, proses pengimbuhan kata. Afiksasi yaitu proses pengimbuhan kata terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah prefix atau awalan, infix itu sisipan, suffix itu adalah akhiran, dan konfix itu adalah awalan dan akhiran. Prefix awalan ya, ber, men, di, per, pe, ke, ter, dan se. Contoh, ber plus lari, berlari. Nah jadi awalannya berada di depan. Ini ya, sekali lagi prefix itu awalannya berada di depan. Terus selanjutnya infix itu adalah sisipan atau di tengah ya, rlm. Nah ini imbuhannya hanya 3 ya, rlm. Contoh, pestali, temali. Kalau suffix ini akhiran, kan, iannya, manwan, wati, isme, is, if, a ya. Contoh ya, sastra plus wan, jadinya sastrawan. Nah karena ini buahnya berada di di akhir ya, seperti itu. Beda dengan prefix di awal, kalau suffix berada di akhir. Konfix itu berada di awal dan akhir, jadi ini gabungan ya, kean plus adil, keadilan ya, diingat-ingat ya. Jadi afiksasi dulu pernah kita pelajari di materi teks laporan hasil observasi. Hari ini kita pelajari lagi kembali di teks eksposisi ya. Sekali lagi, afiksasi itu adalah proses pengimbuhan kata, dibagi menjadi 4, ada prefix, infix, suffix, dan konfix, seperti itu. Dan yang terakhir, aspek kebahasaan yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah koordinatif, yang kedua adalah korelatif, dan yang ketiga itu adalah subordinatif ya. Jelas, jadi di sini koordinatif itu adalah fungsi kesetaraan ya, tentang pemilihan, penambahan, perlawanan. Jadi ada 3 saja.
atau dan tetapi. Terus subordinatif ini hubungan bertingkat. Pengandaian, tujuan, syarat, pemiripan, penyebabkan, konsensif, akibat, penjelas, dan waktu. Ya, jadi pengandaian, seandainya, tujuan, supaya, syarat, jika, pemiripan, seolah-olah, penyebaban, sebab, konsensif, walaupun, meskipun, ya, akibat, penjelas bahwa, waktu, setelah, sebelum, selanjutnya, ini adalah waktu. Dan korelatif itu terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata yang dihubungkan, ya, tidak hanya tetapi juga. Jadi tidak hanya ini pasangannya sama tetapi juga, jangankan pun, bukan hanya melainkan. Cuman di dalam sebuah soal biasanya yang keluar di sini adalah tidak hanya sama tetapi juga, bukan hanya itu sama melainkan. Nah, sampai sini ya terkait untuk pertemuan pada kesempatan kali hari ini. Jadi itulah pembelajaran dari struktur dan aspek kebahasaan. Demikianlah pembelajaran pada kali hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terhadap video pembelajaran ini. Ya anak-anak, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.